Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channelku ini. Sebelumnya aku ingin berterima kasih dulu bagi teman-teman semua yang udah mampir ke channel ini. Aku berharap dengan ada channel ini bisa membantu kita semua untuk mencapai yang namanya financial freedom atau meningkatkan kesadaran investasi kita. Semoga konten ini bermanfaat. Enjoy the video. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai apa sih teman-teman? Pada hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis instrumen investasi yang dapat kita gunakan di Indonesia. Yang pertama, instrumen investasi yang pertama ini adalah deposito, teman-teman. Nah, jadi apa sih deposito? Deposito itu adalah salah satu instrumen investasi yang berbentuk hutang, di mana artinya kita meminjamkan uang kita ke bank dengan cara membeli deposito, kemudian uang tersebut akan diolah oleh bank. Kemudian nanti bank akan memberikan imbal hasil berupa bunga terhadap uang kita. Deposito ini dari tingkat resikonya ini termasuk sangat kecil, teman-teman. Resikonya sangat kecil, namun juga return yang didapat juga termasuk rendah. Biasanya bisa berkisar antara 4 sampai mungkin 5% dalam setahun. Namun itu semua kembali ke banknya lagi, teman-teman. Berbeda bank pasti berbeda bunganya. Nah, jadi bisa dibilang return dari investasi di deposito ini tergolong rendah, teman-teman. Bahkan lebih rendah daripada angka inflasi yang berkisar antara 6%. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu inflasi, teman-teman bisa coba cek video aku yang satu ini. Di video itu aku membahas tentang inflasi di Indonesia, berapa angkanya, dan bagaimana cara kita melawan inflasi tersebut. Nah, yang kedua adalah obligasi negara. Apa sih yang dimaksud dengan obligasi negara? Obligasi negara itu maksudnya negara meminjam uang dari kita, kemudian uang tersebut akan dikembalikan beserta dengan kuponnya, teman-teman, atau beserta dengan bunga. Jadi negara meminjam uang kita lalu mengembalikannya berupa dana pokok ditambah dengan bunga. Ini juga merupakan investasi yang sangat minim resiko, teman-teman. Karena istilahnya kalau misalnya bangkrut, pasti yang bakal bangkrut duluan itu bank, teman-teman. Negara pasti bakal jadi yang terakhir bangkrut. Dan kalau misalnya memang negara sudah bangkrut pun, itu mungkin udah keadaannya udah sangat parah ya, teman-teman. Mungkin itu bisa terjadi perang dunia ketiga atau force major yang sangat parah baru bisa negara sampai bangkrut. Walaupun secara resiko lebih rendah, obligasi negara tersebut bisa memberikan return yang lebih tinggi. Biasanya returnnya berkisar antara 6-9% dalam setahun. Jenis-jenis obligasi negara juga ada macam-macam, teman-teman. Ada SBR, ada ORI, ada sukuk retail, ada sukuk tabungan. Ini masing-masing berbeda karakterisasinya, namun secara umum semuanya termasuk rendah resiko. Berikutnya, instrumen yang selanjutnya adalah saham, teman-teman. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan saham itu? Saham itu artinya kita membeli bagian dari suatu perusahaan. Baik itu perusahaan yang terbuka maupun perusahaan yang masih private, teman-teman. Kalau misalnya perusahaan yang terbuka, itu biasa sudah ada melantai di Bursa Efek Indonesia. Yang biasa di perusahaannya di belakangnya ada tulisan TBK yang artinya terbuka. Jadi kita bisa membeli kepemilikan dari perusahaan tersebut. Dimana kalau misalnya perusahaan tersebut menghasilkan laba, nanti kita juga akan mendapatkan hasil dari laba perusahaan tersebut berupa dividen. Nah, kalau misalnya investasi saham itu biasanya ada dibagi lagi menjadi dua, teman-teman. Ada yang seorang trader, ada yang seorang investor. Kalau trader itu biasanya lebih cenderung menggunakan analisa teknikal, juga mereka lebih sering dan aktif dalam keluar masuk pasar. Kalau misalnya investor, kebanyakan mereka membaca laporan keuangan, investasinya jangka panjang, dan biasanya lebih pasif, teman-teman. Menurutku kedua cara ini tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Semua tergantung dari pribadi kita sebagai seorang investor. Karena ini cocok-cocokan, teman-teman. Kita cocok sama yang mana itu berbeda-beda setiap orang. Berikutnya adalah investasi di bidang properti atau tanah, teman-teman. Ini biasanya yang dilakukan oleh investor properti adalah mereka mencari properti-properti yang salah harga, di mana mereka bisa membelinya dengan harga yang miring. Kemudian mereka akan membayar DP, kemudian mereka akan menggunakan KPR. Jadi mereka menggunakan leverage atas uang mereka, teman-teman. Kemudian properti tersebut akan mereka sewakan, dan hasil dari sewanya mereka akan gunakan untuk membayar KPR-nya. Jadi setelah beberapa saat, nanti properti tersebut akan kebeli dengan sendirinya. Kemudian mereka juga mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga properti tersebut, teman-teman. Jadi keuntungannya biasa ada dua, yaitu capital gain sama rental income. Rental income itu dari sewa bulanan yang mereka ambil, dan kemudian capital gain itu dari kenaikan harga propertinya, teman-teman. Berikutnya adalah instrumen investasi yang cukup populer, teman-teman. Mungkin hampir semua dari teman-teman semua pasti udah tahu ya, yang namanya reksadana. Jadi reksadana itu simpelnya kita menitipkan uang kita ke suatu manajer investasi
di mana manajer investasi tersebut akan mengolah dana kita dan menaruhnya di berbagai instrumen keuangan. Instrumen keuangannya apa? Itu tergantung dari reksadana yang kita ambil, teman-teman. Jadi reksadana itu dibagi lagi. Ada yang namanya reksadana pendapatan tetap, ada yang namanya reksadana pasar uang, ada yang namanya reksadana saham. Masing-masing itu memberikan return yang berbeda tergantung dari profil resikonya dan tergantung dari di mana dana kita ditaruh oleh manajer investasi tersebut. Jadi mungkin aku akan coba bahas di video-video berikutnya. Berikutnya ini adalah instrumen yang lagi ngetren belakangan ini, teman-teman, yaitu P2P lending atau peer-to-peer lending. Jadi peer-to-peer lending ini secara simpelnya adalah mereka adalah perusahaan perantara untuk mempertemukan antara investor atau lender dengan peminjam uang. Jadi nanti uang dari investor akan disalurkan ke para peminjam uang, kemudian para peminjam uang tersebut akan membayar beserta dengan bunganya. P2P lending juga ada dua jenis, teman-teman, yaitu ada yang berupa obligasi, biasa surat utang perusahaan, atau ada juga yang berupa konsumtif, teman-teman, yang disalurkan ke orang-orang yang melakukan pinjaman konsumtif. Masing-masing jenis P2P itu memiliki profil resiko yang berbeda-beda dan returnnya juga berbeda-beda. Kemudian yang berikutnya ini adalah investasi di komoditi, teman-teman. Komoditi itu ada macam-macam, contohnya ada emas, ada silver, ada oil. Jadi kalau misalnya teman-teman paham di bidang ini, teman-teman juga bisa berinvestasi di komoditi. Biasanya orang sangat sering berinvestasi di emas, teman-teman. Tapi kalau menurut aku pribadi, emas itu lebih kita gunakan untuk sebagai penjaga nilai. Jadi kalau misalnya contoh terjadi krisis, pasti harga emas naik. Tapi kenapa harga emas bisa naik? Itu sebenarnya karena harga uang yang turun, teman-teman. Jadi kalau misalnya menurut aku pribadi, emas lebih ke buat penjaga nilai. Kemudian berikutnya adalah berinvestasi di bisnis, teman-teman. Jadi maksud dengan investasi di bisnis adalah kita menyuntikkan dana kita ke dalam sebuah bisnis, di mana bisnis tersebut akan menghasilkan uang untuk kita. Ya, seperti yang kita ketahui, kebanyakan orang-orang terkaya di dunia ini mereka adalah either seorang investor atau mereka juga adalah seorang pengusaha atau businessman. Enaknya memiliki sebuah bisnis sendiri adalah mereka memiliki kontrol penuh atas perusahaan tersebut. Karena mereka menjadi pemiliknya, teman-teman. Nah, kalau misalnya investor dengan businessman ini emang biasanya agak mirip-mirip dan sejalan, teman-teman. Karena mereka berada di kuadran yang sama atau kuadran kanan. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu kuadran kanan itu apa, teman-teman bisa coba nonton videoku yang satu ini. Di video itu aku menjelaskan tentang cash flow quadrant, teori dari Robert Kiyosaki. Nah, sebenarnya di luar dari instrumen-instrumen yang aku sebutkan tadi, sebenarnya juga masih ada banyak peluang-peluang lain yang bisa dijadikan investasi, teman-teman. Karena seperti yang kita ketahui, di luar sana ada juga kan orang yang membeli barang seperti mobil vintage, atau membeli jam mewah, atau mereka mungkin membeli sepatu. Namun mereka mengerti tren dari barang-barang tersebut, di mana mereka tahu bahwa barang-barang tersebut memiliki potensi untuk mengalami kenaikan harga di kedepannya. Entah itu karena semakin langka atau semakin banyak diburu, atau mungkin supply-nya udah nggak banyak lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman punya pengetahuan ekstra dalam suatu bidang tertentu, teman-teman juga bisa berinvestasi di barang tersebut. Ada juga orang-orang yang menggunakan teknik investasi yang berbeda, teman-teman. Misalnya ada orang yang setiap ia punya uang, ia pakai untuk membeli binatang. Contohnya membeli ayam, kemudian ayam tersebut diternak jadi banyak. Beli sapi, diternak jadi banyak. Atau bahkan ada juga yang menggunakan teknik uangnya digunakan untuk membeli tanaman. Mereka kembang biakan selama bertahun-tahun, sehingga tanaman tersebut jadi pohon, nanti dijual harganya bisa berkali-kali lipat. Jadi memang instrumen investasi itu sangat beragam, teman-teman, ada macam-macam banget. Nah, kalau misalnya teman-teman tanya aku berinvestasi di mana? Aku sendiri melakukan yang namanya diversifikasi, teman-teman. Jadi aku tidak hanya menaruh uangku semuanya di satu instrumen investasi, karena kalau misalnya kita taruh semua di satu instrumen investasi, kemudian instrumen tersebut mengalami kegagalan, maka kita akan kehilangan semua dana kita. Maka dari itu aku melakukan yang namanya diversifikasi. Asetku dibagi-bagi menjadi beberapa jenis instrumen, ada di saham, ada di P2P, ada juga di sebagian di reksadana. Jadi aku melakukan yang namanya diversifikasi ini. Dan nggak menutup kemungkinan juga di kedepannya aku juga ingin berinvestasi di properti dan instrumen-instrumen lainnya. Aku sendiri juga selalu aktif dalam mencari instrumen-instrumen investasi yang dapat aku gunakan untuk berinvestasi. Nah, dan juga kalau menurut aku pribadi, tidak ada instrumen yang baik ataupun buruk.
Semuanya itu tergantung dari kitanya, teman-teman. Karena tergantung dari kitanya juga, harus disesuaikan dengan diri kita juga. Kita cocoknya sama instrumen investasi yang seperti apa, yang cara kerjanya bagaimana, yang menghasilkan returnnya berapa, dan juga yang profil risikonya seberapa. Semua itu kembali ke kita lagi. Ataupun kalau misalnya kita nggak yakin, kita bisa melakukan yang namanya seperti aku tadi, yaitu diversifikasi. Itu tujuannya adalah untuk meminimalisir resiko terhadap aset-aset kita. Sekian video dari aku berharap dengan adanya video ini bisa membantu kita semua untuk mencapai yang namanya financial freedom. Dan semoga video ini bisa membantu kita meningkatkan kesadaran investasi kita. Bagi teman-teman yang belum like video ini, teman-teman bisa nge-like video ini supaya video ini bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. Lalu aku juga udah mencantumkan sosial mediaku di sebelah sini, teman-teman bisa add, feel free to connect. Terima kasih semuanya udah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa. Kami mohon bantuan teman-teman untuk subscribe dan like video ini agar bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. Setiap dukungan dari teman-teman sekalian akan sangat berarti buat kami. Selamat menikmati konten dari kami. Semoga bermanfaat.